Jauh di pedalaman Indonesia ada sebuah desa yang damai. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan sungai yang airnya mengalir tenang. Di balik keindahannya ada cerita rakyat yang terkenal. Cerita tentang minyak pelet si kandung. Cerita ini diceritakan turun-temurun dari nenek moyang. Bukan hanya dongeng sebelum tidur, tapi kisah nyata yang dipercaya oleh masyarakat. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan kutukan. Sebuah kisah yang masih menakutkan sampai sekarang. Penduduk desa percaya minyak ini punya kekuatan hebat, bisa membuat siapa saja jatuh cinta. Tapi di balik kekuatannya ada kutukan menakutkan. Kutukan yang siap menghantui siapapun yang berani menyalahgunakannya. Bisikan-bisikan tentang minyak pelet si kandung masih ada sampai sekarang. Membuat orang penasaran dan takut. Ada yang mencarinya karena punya harapan. Ada juga yang menghindarinya karena takut. Di desa itu, hiduplah Nyai Chandra, seorang dukun wanita yang dihormati. Ia ahli membuat obat tradisional. Ia seperti sumber air di padang pasir, memberi harapan bagi orang sakit dan putus asa. Tapi Nyai Chandra bukan dukun biasa. Ia punya kekuatan gaib, bisa bicara dengan roh leluhur dan merasakan energi alam. Warga desa percaya Nyai Chandra dapat kekuatan itu dari nenek moyangnya. Seorang penyihir hebat yang mewariskan ilmu dan kitab kuno kepadanya. Di dalam kitab itu, ada rahasia tentang minyak pelet si kandung. Nyai Chandra selalu menggunakan kekuatannya untuk menolong orang. Ia tidak pernah menggunakannya untuk kejahatan. Ia tahu akibatnya kalau bermain-main dengan ilmu hitam. Suatu malam, Nyai Chandra bermimpi. Ia bertemu dengan nenek-nenek. Wajahnya tenang dan memancarkan cahaya kebijaksanaan. Nenek itu bercerita tentang minyak pelet si kandung. Carilah wanita yang sedang hamil anak pertama, bisik si nenek. Hanya dengan pengorbanannya minyak ini bisa dibuat. Nyai Chandra terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu mimpi itu bukan mimpi biasa. Ia harus menemukan wanita itu. Ia harus membuat minyak pelet si kandung. Takdir mempertemukannya dengan Sari, seorang wanita muda yang sedang hamil anak pertama. Sari sedang sakit parah, nyawanya dan bayinya terancam. Nyai Chandra memutuskan untuk menolong Sari. Ia menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyelamatkan nyawa ibu dan calon bayi. Setelah Sari sembuh, Nyai Chandra menceritakan mimpinya. Ia meminta Sari untuk membantunya. Sari tidak langsung setuju, tapi Nyai Chandra berhasil meyakinkannya. Minyak ini akan sangat berguna bagi banyak orang. Dimulailah ritual pembuatan minyak. Selama 7 malam berturut-turut, Nyai Chandra dan Sari bertapa di dalam goa keramat, mengumpulkan energi alam dan meminta petunjuk dari leluhur. Pada malam ke-7, keajaiban terjadi. Dari ramuan herbal dan air mata Sari menjadi premies. Non rebayatis void so membuka. Minyak pelet segisin. Minyak pelet si kandung punya kekuatan luar biasa. Cukup dioleskan sedikit di foto seseorang, orang itu akan jatuh cinta. Ia akan tergila-gila dan mau melakukan apa saja. Tapi di balik kekuatannya ada kutukan yang mengerikan. Orang yang terkena pelet ini akan kehilangan akal sehatnya. Ia akan menjadi budak cinta, rela melakukan apa saja demi memuaskan nafsunya. Nyai Chandra mengingatkan Sari, minyak ini bukan mainan. Ia seperti senjata makan tuan. Gunakanlah dengan bijak. Jangan sampai disalahgunakan. Sari mengangguk. Ia berjanji akan menyimpan dengan baik. Ia tidak dikembangkan ke tangan orang jahat. Suatu hari, seorang pemuda bernama Darsa datang ke desa. Ia mendengar desas-desus tentang minyak pelet si kandung. Darsa tergila-gila dengan seorang gadis, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia bertekad untuk mendapatkan gadis itu dengan cara apapun. Darsa mencuri minyak pelet si kandung dari Sari. Ia mengoleskannya di foto gadis pujaannya. Tak lama kemudian gadis itu jatuh cinta padanya. Ia menjadi tergila-gila dan rela melakukan apa saja demi Darsa. Tapi kepergian Darsa tidak. Gadis itu menjadi posesif dan pencemburu buta. Ia mengurung diri di rumah. Tidak bisa mengizinkan Darsa untuk pergi. Ia akan mengancam dan mendiskan dengan kelawar. Darsa ketakutan. Ia menyadari kesalahannya. Ia memohon kepada Nyai Chandra untuk melepaskan gadis itu dari pengaruh pelet. Tapi Nyai Chandra hanya bisa menggeleng. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kutukan ini tidak bisa dilepaskan, kata Nyai Chandra. Hanya penyesalan dan pengorbanan yang dapat menebusnya. Darsa menyesali perbuatannya. Ia memutuskan untuk tetap bersama gadis itu.
menebus kesalahannya dan mencintainya dengan tulus. Hingga kini, keberadaan minyak pelet Sikandung masih menjadi misteri. Ada yang bilang minyak itu hilang bersamaan dengan meninggalnya Nyai Chandra. Ada pula yang bilang minyak itu masih tersimpan di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan kembali. Setelah Nyai Chandra meninggal, penduduk desa tetap mengingatnya. Ia adalah pelindung yang selalu ada untuk mereka. Kebaikan hatinya dan kemampuannya menyembuhkan selalu dikenang. Cerita tentang Nyai Chandra dan minyak pelet Sikandung terus diceritakan, diwariskan turun-temurun, menjadi bagian dari desa. Setiap kali menceritakannya, para orang tua selalu menyelipkan pesan moral tentang pentingnya menggunakan kekuatan dengan bijak. The Voice Sambriogen Selstitspiantenid Jagusenare. Cerita tentang minyak pelet Sikandung adalah cerminan, gambaran dari masyarakat kita, yang seringkali tergoda oleh jalan pintas, yang mendambakan cinta dan kekuasaan dengan cara instan. Cerita ini mengajarkan kita tentang akibatnya, tentang harga yang harus dibayar atas setiap tindakan, tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Apakah minyak pelet Sikandung benar-benar ada, atau hanya cerita bohong? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap orang. Tapi pesan moral yang ada di dalamnya tetap penting, menjadi pengingat bagi kita semua. Untuk selalu bijak dalam bertindak, dan tidak mudah tergoda oleh iming-iming kekuasaan dan cinta palsu.